Kembali di berita utama, saudara, perlahan namun kian nyata COVID-19 menyebabkan banyak orang jadi pengangguran. Badan Pusat Statistik mencatat ada 29,12 juta orang terdampak COVID-19. Ini adalah data survei Angkatan Kerja Nasional per Agustus 2020. Nah, jumlah ini setara dengan 14,28% dari total penduduk usia kerja di Indonesia. Lebih dari 80% mengalami pengurangan jam kerja. Nah, sebanyak 2,56 juta orang jadi harus menganggur, saudara. Ada pula yang tak bekerja sementara dan tergolong bukan angkatan kerja karena COVID-19. Nah, di saat jumlah angkatan kerja kita meningkat di tahun ini, sebaliknya pengangguran justru semakin tinggi. COVID-19 membuat usaha lesu sehingga banyak pemutusan hubungan kerja dan sedikit yang membuka lapangan kerja. Jumlah pengangguran bertambah, saudara, 2,67 juta orang dalam setahun menjadi 9,77 juta orang per Agustus 2020. Tingkat pengangguran terbuka pun ikut melonjak menjadi 7,07%. Jumlah pekerja formal kian menyusut di masa pandemi. Nah, paling banyak di sektor industri pengolahan konstruksi, saudara. Kondisi ini berbanding terbalik dengan sektor pertanian. Maka tak heran, saudara, tingkat pengangguran jauh lebih tinggi di kota dibandingkan dengan di desa. Nah, jam kerja memang berkurang, ditambah lagi banyak PHK. Tak heran upah buruh atau karyawan ikut menyusut. Jika ditarik secara nasional, upah buruh turun sekitar 5,5% menjadi Rp2.076.345 per Agustus 2020. Namun jika dilihat lebih detail, data menyebutkan Bali menjadi wilayah paling terpukul dengan penurunan upah buruh tertinggi hampir 18%. Seperti kita tahu, saudara, sektor pariwisata andalan Bali tak bisa bergerak banyak akibat pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 11 IPA. Kita bertemu kembali. Kalian bertemu lagi dengan saya, Memang Irawan, guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Cilacap. Setelah kalian tadi menonton, melihat dengan seksama tayangan yang berisi berita begitu dahsyatnya dampak COVID-19 yang melanda dunia juga Indonesia, dampaknya terhadap ketenaga kerjaan, yaitu mengakibatkan jumlah pengangguran bertambah banyak. Hal tersebut karena pada saat pandemi COVID-19, orang atau manusia atau kita diharuskan lebih banyak diam di rumah. Kemudian juga ada pembatasan sosial. Nah, untuk itu kali ini pada bab ketiga bagian yang kedua, kita akan membahas tentang pengangguran. Yaitu satu, pengertian pengangguran. Yang kedua, jenis-jenis pengangguran. Yang ketiga, dampak pengangguran. Dan yang keempat, cara mengatasi pengangguran. Untuk itu, mari kita simak penjelasan selanjutnya. Baik, kita mulai dari pengertian pengangguran. Secara
sederhana dan mudah. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja. Pengertiannya sendiri, pengangguran itu adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau orang yang sedang mempersiapkan pekerjaan. Itu dari sisi pengertian tentang pengangguran. Yang kedua adalah jenis-jenis pengangguran. Jenis pengangguran itu terdiri dari satu, ada yang disebut pengangguran friksional. Pengangguran ini disebabkan adanya kesenjangan antara tenaga kerja dan kesempatan kerja. Kesenjangan ini bisa berupa waktu, informasi, dan ketidaksesuaian dengan keinginan daripada si pencari kerja. Itu adalah jenis pengangguran yang disebut friksional. Jenis pengangguran yang kedua adalah pengangguran struktural. Disebut struktural karena pengangguran ini disebabkan terjadinya perubahan struktur ekonomi suatu negara. Misalnya dari negara agraris pertanian menjadi negara industri, sehingga akan menimbulkan pengangguran yang disebut pengangguran struktural. Yang ketiga adalah pengangguran musiman. Tentang pengangguran musiman mudah untuk memahaminya ya. Pengangguran musiman terjadi karena perubahan atau pergantian musim. Ya, dari musim hujan biasanya orang bercocok tanam bertani, kemudian kemarau, sehingga terjadilah pengangguran musiman. Dan yang keempat, ada yang disebut dengan pengangguran konjungtur atau pengangguran siklis. Pengangguran ini terjadi akibat adanya atau akibat naik turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Misalkan terjadi resesi ekonomi, depresi, dan selanjutnya. Termasuk seperti berita tadi, ya, terjadi COVID-19, maka itu bisa termasuk pengangguran siklis. Baik anak-anakku sekalian, jika tadi kalian menyimak dengan seksama informasi atau tayangan dari berita tadi di awal video ini, pandemi COVID-19 disebutkan di situ menimbulkan atau mengakibatkannya terjadi pengangguran yang begitu cukup banyak. Terjadi pemutusan hubungan kerja. Kenapa demikian? Pandemi COVID-19 itu mengharuskan orang-orang bekerja di rumah. Terjadi pembatasan social distancing. Sehingga banyak industri, pabrik, kantoran itu menghentikan aktivitas atau mengurangi aktivitas pekerjaan. Oleh karena itu, kejadian COVID-19 3 tahun yang lalu itu mengakibatkan terjadinya pengangguran. Ini termasuk kepada pengangguran konjungtur. Dan alhamdulillah sekarang tahun 2022 ini kita sudah mulai berkurang COVID, sehingga orang bisa masuk kerja lagi dan bisa menghasilkan kembali penghasilan, pendapatan, bekerja sebagaimana mestinya. Jenis pengangguran berikutnya adalah ada yang disebut pengangguran terbuka. Jadi orang benar-benar sama sekali tidak bekerja. Kemudian ada yang disebut setengah menganggur. Jadi bekerjanya tidak full,
setiap hari ya, tidak penuh. Sehari juga mungkin hanya beberapa jam. Kemudian ada yang disebut pengangguran terselubung. Orang bekerja tetapi tidak maksimal. Itu adalah jenis-jenis pengangguran. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang dampak daripada terjadinya pengangguran. Dampak pengangguran terhadap keberlangsungan perekonomian dan kehidupan suatu negara, di antaranya ada dua, satu dampak ekonomi dan yang kedua dampak sosial. Dampak ekonomi itu pengangguran mengakibatkan menurunnya atau berkurangnya pertumbuhan ekonomi. Kualitas hidup menurun, kemudian pendapatan negara dari pajak juga akan menurun. Sedangkan dampak sosialnya, pengangguran mengakibatkan tingkat kriminalitas dan kejahatan itu meningkat. Dan banyak dampak-dampak buruk lainnya jika terjadi pengangguran yang begitu banyak. Cara mengatasi pengangguran. Satu, untuk pengangguran musiman, maka beberapa hal dapat dilakukan cara mengatasi pengangguran jenis ini, yaitu pemberian informasi yang cepat tentang formasi atau lowongan kerja di bidang lain. Yang kedua, mengadakan pelatihan, mengisi waktu selama menunggu musim berubah, sehingga para penganggur musiman ini akan memperoleh pekerjaan dan penghasilan. Untuk mengatasi pengangguran struktural, diantaranya mengadakan mobilitas modal, kemudian mengadakan pelatihan, kemudian mendirikan industri atau pekerjaan yang padat karya. Hal-hal tersebut diharapkan dapat mengatasi pengangguran struktural. Selanjutnya, untuk mengatasi pengangguran konjungtur atau pengangguran siklis, diantaranya ada dua hal yang dapat dilakukan, yaitu mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, dan yang kedua, meningkatkan daya beli masyarakat. Demikianlah pembahasan tentang pengangguran. Ini merupakan bab ketiga, bagian kedua ya, tentang pengangguran. Bab ketiga itu membahas tentang ketenagakerjaan, pengangguran, dan sistem upah. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.